Jika ini masalahnya, jika pihak lain mengalami kecelakaan di bawah kendalinya, maka dia akan dihukum berat oleh Tuan Yan. Saat ini, Hakim Raja Hantu merasa sedikit panik. Temukan untukku, kamu harus menemukan lokasi pihak lain. Kata Hakim Raja Hantu dengan tegas. Iya. Bang. Segera, di bawah komando Hakim Raja Hantu, sekelompok master mencari ke segala arah. Dan Hakim Raja Hantu sendiri juga mengikuti nafas asli ini, mencoba mencari petunjuk. Ayo pergi, kalian pergi mencarinya juga, dan jika kamu menghadapi situasi, kirimi aku pesan secepatnya. Dauzu Sura juga mendengus dingin. Segera, sekelompok transendensi alam tatanan abadi di bawah komando Sura Dauzu juga tersebar dan mencari di mana-mana. Adapun kamu, kembali dulu. Dauzu Sura memandang Molly dan yang lainnya lagi. Di kedalaman Laut Mati, hanya pembangkit tenaga listrik dari tatanan abadi tingkat ketiga yang dapat bertahan. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi seperti Molly paling banyak dapat mencari di pinggiran. Jika mereka tinggal di sini terlalu lama, sumbernya tidak akan terhapuskan rusak. Tidak hanya orang-orang dari Sura Dauzu dan Hakim Raja Hantu yang mencari, tetapi para ahli dari pasukan lain yang hadir juga mengirim orang untuk mencari setelah melihat ini. Setelah melakukan ini untuk waktu yang lama, mereka mungkin mengetahuinya. Seharusnya ada pembudidaya hantu tertentu yang melarikan diri hidup-hidup dari penjara Laut Mati, dan pihak lain kemungkinan besar berada di bawah komando Kaisar Yan dari 10 kuil. Selama mereka dapat menemukan orang ini, mereka akan dapat mengetahui apa yang terjadi di kandang Laut Mati dan mengungkap beberapa rahasia Laut Mati. Siapapun yang menemukannya terlebih dahulu memiliki keunggulan. Segera, semua orang kuat yang ditempatkan di Laut Mati hampir bubar, mencari-cari, mencoba memanfaatkan kesempatan. Apa yang membuat Hakim Raja Hantu dan yang lainnya terlihat jelek adalah karena orang-orang mereka sudah lama mencari di sini, tetapi masih tidak menemukan apapun. Kemana orang pergi? Hakim Raja Hantu melayang di atas kedalaman Laut Mati, melihat penghalang Laut Mati di depannya, ekspresinya sangat jelek. Ini adalah Laut Mati, yang berbeda dari wilayah dunia bawah lainnya. Di wilayah dunia bawah lainnya, Anda dapat mencari seperti karpet, atau bahkan menggali tanah setinggi 3 kaki, tetapi Anda tidak dapat melakukannya di Laut Mati ini. Laut Mati mengandung niat membunuh tanpa akhir. Bahkan puncak yang terlepas di sini hanya dapat bertahan sebentar sebelum kembali ke laut untuk beristirahat. Apalagi Laut Mati sangat luas. Investigasi jaringan. Karena orang ini dikirim oleh Tuan Yama dari Istana ke-10 saat itu, kuharap dia akan berinisiatif untuk datang ke pintu ketika dia mendapat berita. Hakim Raja Hantu menghela nafas, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia hanya bisa melakukan ini, mencari dan menunggu. Pada saat tertentu, dia pernah ingin mengirim pesan kepada Tuan Yama dari 10 kuil, agar Tuan Yan Kaisar dari 10 kuil akan turun sendiri, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak melakukannya. Karena Hakim Raja Hantu tahu betul bahwa meskipun kandang Laut Mati didirikan oleh 4 kaisar besar dan banyak kaisar besar di zaman kuno, nyatanya bahkan 4 kaisar besar tidak mengetahui situasi sebenarnya di kandang Laut Mati. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim untuk menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Bagi Kaisar Agung, sangkar Laut Mati ini adalah tempat yang sangat misterius dan tidak dapat diprediksi, dan tidak mungkin menutupi langit dengan satu tangan. Jika Tuan Yan dari 10 istana tahu bahwa dia telah kehilangan bawahan yang dikirim oleh Kaisar Besar ke Laut Mati, dia tidak akan dapat menanggung akibatnya di bawah amarahnya. Kemarahan Kaisar Agung mengubah situasi. Dia harus menemukan seseorang sebelum dia bisa memberitahu Kaisar. Untungnya, tempat ini telah diblokir oleh formasi ruang terlarang 9 neter Kaisar Agung. Tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain, tidak mungkin untuk melarikan diri dari area Laut Mati ini. Kamu dapat mencari dengan perlahan. Hakim Gosking berkata dalam hati. Bukan hanya dia, Sura Dauzu dan yang lainnya juga punya ide ini, sebelum mereka menemukan seseorang, tidak ada dari mereka yang berani memberitahu Kaisar, jika tidak mereka akan dihukum berat. Carilah, cari aku dengan keras. Banyak kekuatan mengatur dengan panik, dan ada kekacauan di mana-mana. Adapun pihak Hakim Raja Hantu dan di mana dia ditempatkan, mereka berada di bawah perhatian khusus banyak pasukan, lagi pula, menurut intelijen,
orang yang melarikan diri dari penjara Laut Mati berada di bawah komando Kaisar Yan dari 10 Istana Hakim Raja Hantu bergabung. Dan ketika orang-orang dari semua kekuatan besar dengan panik mencari Qin Chen di kedalaman Laut Mati. Di pinggiran Laut Mati, sosok diam-diam muncul. Hehe, sekarang aku telah memimpin orang-orang dari semua kekuatan utama di dunia bawah ke kedalaman Laut Mati. Tidak banyak orang yang ditempatkan di pinggiran Laut Mati. Petik 2. Qin Chen mengangkat kepalanya, dan mata ciptaan mekar di antara alisnya, menatap stasiun-stasiun di laut sekilas, terlihat bahwa meskipun ada beberapa orang kuat yang tertinggal di garnisun ini, jumlahnya tidak banyak. Menurut informasi yang dicari dalam jiwa leluhur hantu orang mati, jika Anda ingin mendekati inti dari formasi ruang terlarang 9 kegelapan, Anda harus melewati banyak inspeksi, dan sekarang terserah Anda. Qin Chen berkata dalam hati. Untuk meninggalkan Laut Mati, pertama-tama seseorang harus memecahkan formasi ruang terlarang 9 neter, dan tidak mudah untuk memasuki inti formasi ruang terlarang 9 neter, seseorang harus melalui banyak inspeksi. Sekarang, Qin Chen sedang menunggu berita Molly. Sekarang, di mana banyak pasukan ditempatkan. Sesosok menembus langit dan mendekati posisi kekuatan tertentu. Tanpa diduga, benar-benar ada kediaman Kaisar Netherworm dan Kaisar Si Huang di Laut Mati. Bagaimana Qin Chen mengetahuinya? Molly kembali ke kediaman. Setelah Li kembali ke garnisun, dia segera memeriksanya, dan dia benar-benar menemukan di mana dua pasukan utama itu tinggal, dan dia tiba-tiba bingung. Ada banyak kaisar besar di dunia bawah, dan tidak semuanya memiliki tempat tinggal di Laut Mati. Dua kekuatan utama yang disebutkan oleh Qin Chen sama-sama memiliki tempat tinggal di sini. Ini pasti tidak sesederhana hanya membicarakannya. Lupakan saja, karena kita memutuskan untuk bekerja sama, kita hanya bisa pergi ke kegelapan satu arah. Molly menggelengkan kepalanya, dan dia sangat akrab dengan metode Qin Motou. Siapa? Pada saat ini, terdengar teriakan keras, dan sebelum Molly bisa mendekati stasiun, dua pria kuat dengan nafas dingin terbang keluar. Kedua pria kuat ini memiliki sepasang mata majemuk, jelas semacam mata khusus kultivator hantu mirip serangga memandang Molly dengan waspada, dan aura aneh melonjak di sekelilingnya. Kursi ini, Molly, berada di bawah komando Lord Wu Yuemindi. Jika Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilihat pemimpin Anda, tolong biarkan dia melihat Anda dengan cepat. Molly melayang di udara, dan dengan bangga mengirimkan suaranya. Tuan Wu Yuemindi. Mereka berdua langsung terkejut. Meskipun Kaisar Ming Chong sangat kuat dan terkenal di dunia bawah, dia masih jauh dari mampu dibandingkan dengan Wu Yuemindi, salah satu dari 4 Kaisar Agung. Itu orang yang mengikuti Kuming Ghost leluhur dan membunuh Gui Er. Pada saat ini, salah satu dari mereka mengenali identitas Molly dan terkejut lagi. Berita tentang apa yang terjadi di kedalaman Laut Mati telah menyebar ke setiap penduduk, dan semua orang telah mendengar bahwa pendatang baru di bawah komando Kaisar Wu Yue Hades benar-benar membunuh seorang pembudidaya hantu di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana di kedalaman Laut Mati. Untuk orang yang begitu kejam, semua orang telah membahasnya berkali-kali. Melihat Molly mendekat saat ini, bagaimana mungkin hati kedua orang ini tidak gemetar? Apa yang dilakukan orang ini di kediamannya? Kenapa kamu tidak melapor? Melihat mereka berdua tidak bergerak, Molly mengerutkan kening. Kembalilah ke tuanmu, pemimpinnya tidak ada di stasiun, dia telah pergi ke kedalaman Laut Mati. Salah satu dari mereka dengan tergesa-gesa menjelaskan, dan kemudian bertanya dengan bingung, saya tidak tahu mengapa tuanmu mencari untuk pemimpin. Apakah giliranmu untuk bertanya tentang tempat dudukku? Mendengus, cepat kirim pesan padanya, biarkan dia kembali secepat mungkin, aku ada urusan penting dengannya. Ingat, masalah ini adalah sangat penting, beritahu pemimpinmu, hanya dia yang tahu apa yang aku cari untuknya, dan kamu tidak boleh memberitahu untuk yang lain, aku akan menunggunya di sini, pergi. Li langsung mengeluarkan perintah. Ini. Keduanya saling memandang, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya diam-diam mengirim pesan kepada pemimpin mereka. Jauh di dalam Laut Mati, seorang pembudidaya hantu memancarkan aura dingin melayang di udara, memiliki 6 pasang sayap lalat hitam pekat di punggungnya,
dan setiap pasang sayap terbang memiliki serangkaian rune aneh yang mengalir di atasnya, memancarkan atmosfer yang berdebar. Selain itu, pembudidaya hantu ini memiliki mata majemuk padat yang tak terhitung jumlahnya, yang berkedip dengan cahaya dingin, menatap sekeliling, memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Revisi hantu ini adalah pemimpin lalat hantu bermata seribu yang dikirim oleh Kaisar Netherworm ke stasiun di Laut Mati, dan kultivasinya telah mencapai status detasemen 3 puncak. Kaisar sangat prihatin tentang Laut Mati. Saya pasti akan menemukan seseorang di bawah komando Kaisar Yan dari 10 kuil untuk Kaisar untuk memecahkan masalahnya. Petik 2. Mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya Ghostfly bermata seribu menatap ke segala arah, berkedip dingin. Dan pada saat ini, giok komunikasi yang tergelincir di atasnya tiba-tiba menyala. Hah! Merasakan isi di dalamnya, lalat hantu bermata seribu menunjukkan keraguan. Aneh, mengapa anak di bawah komando Suradauzu itu mencariku? Lalat hantu mata seribu mengerutkan kening, merasakan gerakan tiba-tiba di hatinya. Desir, itu berkedip dan menghilang tiba-tiba. 1 jam kemudian, lalat hantu bermata seribu telah kembali ke posisinya sendiri. Oh, Kak Molly bilang, ada yang mau ketemu aku. Di stasiun, hantu bermata seribu terbang bingung mendengar kata-kata Molly, aku tidak tahu siapa itu, tapi biarlah Kak Molly laporkan suratnya. Lalat hantu bermata seribu. Ragu lagi pula, itu tidak memiliki persimpangan sama sekali dengan Molly, dan hampir tidak ada komunikasi antara Kaisar Dunia Bawah dan 5 Kaisar Dunia Bawah Suci. Siapapun yang ingin melihatnya akan bertanya pada Molly untuk maju. Molly tersenyum dan berkata, tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak tentang detailnya, tetapi orang ini mengatakan bahwa selama saudara Qianyan melihat hal ini, dia akan mengerti. Setelah berbicara, Molly membuang sebuah kotak. Itu diberikan kepadanya oleh Qin Chen, dan dia tidak tahu apa isinya. Lalat hantu bermata seribu dengan rasa ingin tahu membuka kotak itu, dan setelah melihatnya, ribuan muridnya menyusut serempak dalam sekejap. Ada nafas asli di dalam kotak ini, dan nafas asli ini sebenarnya adalah nafas asli serangga hantu pemakan jiwa di bawah komando Kaisar. Di mana orang ini? Lalat hantu bermata seribu tiba-tiba berdiri. Cacing pemakan jiwa berasal dari garis keturunan Kaisar Hades, meskipun tidak semua cacing pemakan jiwa dekat dengan Kaisar, di bawah komando Kaisar, cacing pemakan jiwa apapun tidak boleh diremehkan, apalagi yang ada di depannya aura asli cacing hantu itu bahkan sedikit lebih menakutkan darinya. Mungkinkah? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak lalat hantu mata seribu. Kakak Qianyan, jika kamu ingin melihat orang ini, ikuti saja aku. Molly berdiri sambil tersenyum, tetapi hatinya terkejut. Apa isi kotak ini? Apakah pemimpin Kaisar Netherworm begitu terkejut? Setelah beberapa saat, 2 sosok tersapu keluar dari stasiun. Nah, di sini, di suatu tempat di Laut Mati, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum.